tes mantuk pertama positif, tes mantuk kedua negatif. Kok bisa ya? Halo, ketemu lagi dengan saya Dr. Rudi Hartono. Ini ada pertanyaan yang menarik dari Rodatul nih. Anaknya nih waktu dites mantuk bulan 10 positif, lalu dikasih obat TB, dan karena fungsi hatinya terganggu, nah mungkin nih ya mual, muntah, maka dia stop. Nah bulan 12, jadi 2 bulan kemudian dites mantuk lagi, negatif. Loh, kok bisa ya? Nah biasanya kalau seorang dokter itu mendapat kasus nih orang tua yang membawa anaknya diskusi, tentu akan bertanya lagi, tanya jawab yang mendetail lagi, kronologisnya bagaimana, nah sampai sekarang. Nah, memang kelemahan dari tanya jawab begini, ya informasi yang disampaikan tuh hanya sedikit. Nah ini hanya dugaan-dugaan saya ya. Nah yang pertama, waktu tes mantuk pertama positif, itu harus dipastikan dulu berapa milimeter bentolnya. Lihat ya video cara baca tes mantuk VT saya sebelumnya ini. Nah, jadi bentolnya itu. Nah, kadang nih orang yang dikasih obat TBC, fungsi hatinya itu terganggu karena obat TBC. Nah, makanya itu gunanya kontrol ke dokter untuk melihat apakah ada efek samping nggak dari obat-obat TBC. Misalnya mual, muntah, akibatnya dia susah makan, susah minum. Nah, lalu kita cek fungsi hatinya. Kalau terganggu, ya terpaksa kita stop atau dosisnya kita kurangin. Nah, biasanya kalau udah tes mantuk sekali positif, ya seterusnya juga akan positif. Jadi biasanya ya kita nggak tes mantuk ulang lagi. Nah, bisa aja kenapa nih positif lalu kedua negatif. Nah, bisa aja kalau ini benar positif yang pertama ya. Nah, ini dia bekas sebelumnya ada BCG. Nah, itu bisa memberi hasil yang false positif. Atau terkena kuman Mycobacterium tapi bukan TBC, non tuberkulosis. Nah, itu bisa memberi nilai mantuk yang positif juga, false positif. Nah, bisa juga yang kedua nih, nyuntiknya kedalaman atau obatnya kadaluarsa. Nah, jadi bisa memberi hasil negatif. Nah, kalau ini anaknya sudah besar nih, cobalah dites IGRA ya. Di atas misalnya anaknya di atas 5 tahun ya. Dites IGRA. Kalau negatif ya kemungkinan ya di dalam tubuh si anak ini nggak ada kuman TBC. Nah, jadi sekali lagi tidak semua anak yang berat badannya kurang gizi itu pasti TBC. Nah, begitu tes mantuk positif, idealnya kita ronsen paru 2 posisi, dari depan, dari samping, untuk melihat posisi dari samping ya, untuk melihat apakah ada pembesaran kelenjar. Itu yang lebih bermakna. Nah, kalau ringan-ringan, ya biasanya terjadi pembesaran kelenjar dari foto samping. Tapi kalau udah berat, dari foto depan juga udah kelihatan. Nah, biasanya penyembuhan secara radiologis ya, ronsen itu lebih lama. Nah, biasanya kalau orang yang kena TBC, dikasih obat TBC, makannya membaik, berat badannya membaik, tapi ronsennya lama membaiknya. Jadi mesti diingat, oh kok di ronsen masih ada lagi, tambah lagi obat TBC. Nah, yang penting klinisnya membaik, makan membaik, berat badan membaik, aktivitas membaik, ya kita anggap membaik. Nah, kalau kumannya kebal, dari awal juga dia akan tidak membaik. Semoga dapat menjawab ya. Salam sehat.